Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim secara online. Dan saya berdoa semoga semua pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, saya teringat dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang pakar sumber daya manusia yang bernama Anne London. Dia mengatakan ada 3 model manusia. Yang pertama adalah manusia yang selalu melihat segala sesuatu itu bisa terjadi. Yang kedua, manusia yang selalu melihat segala sesuatu yang terjadi. Dan yang ketiga, manusia yang selalu bertanya apa yang terjadi. Dari 3 hal ini ada penjelasan yang disampaikan oleh Anne London. Yang pertama adalah manusia yang selalu melihat segala sesuatu bisa terjadi. Itu artinya orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu yang dia pikirkan sebagai sebuah inovasi atau sebuah terobosan yang dia gunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mendesain peristiwa yang akan terjadi. Ini bisa dilakukan oleh pemimpin atau oleh guru atau oleh inovator, trainer, atau siapapun yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan memberdayakan manusia. Artinya kalau kita seorang pemimpin misalnya, nanti kita senantiasa berpikir bagaimana segala sesuatu itu bisa terjadi. Apa yang hari ini belum ada, taruhlah kita di sebuah lembaga pendidikan. Kebetulan saya praktisi pendidikan, maka saya akan berusaha untuk membuat sebuah inovasi baru terkait dengan pendidikan ini agar pendidikan ini bisa diminati oleh masyarakat. Pendidikan ini bisa menghadirkan program-program baru yang sebelumnya belum ada di sekolah-sekolah lain atau di lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang dilihat bisa terjadi. Nah, itu yang dimaksud oleh Anne London itu begitu. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda, itu ketika kita masuk kepada model yang pertama, yaitu selalu melihat segala sesuatu itu bisa terjadi dan semuanya bisa diusahakan dengan keyakinan yang kuat. Yang tentunya semua yang akan diusahakan menjadi terjadi itu didasari dengan visi yang kuat dari seseorang tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melihat segala sesuatu terjadi. Ya, artinya sesuatu yang sudah terjadi itu bisa dianalisa, diteliti. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Nah, seperti itu. Ini golongan yang kedua. Ini biasanya para akademisi, peneliti, nanti kan selalu melihat sesuatu yang terjadi, dianalisa apa yang menyebabkan hal ini terjadi, mengapa ini bisa terjadi. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu bertanya apa yang terjadi. Jadi ketika ada hal baru yang muncul, ketika ada hal penemuan baru yang diciptakan, mereka selalu bertanya apa yang terjadi, kok bisa ya begini. Nah, itu 3 model yang disampaikan oleh Anne London. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini
tinggal kita sekarang bertanya dan merenung, kita ini termasuk golongan yang nomor berapa. Maka kalau saya mengambil sebuah contoh Alkisah ya, dahulu ketika peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Fathul Mekah. Nah, di situ ada peristiwa menarik, di mana peristiwa itu terjadi tatkala kalimat suci yang akan dikumandangkan yang pertama kali di tempat yang suci, yaitu di Ka'bah. Dan kalimat yang akan dikumandangkan itu adalah kalimat-kalimat azan, kalimat yang biasa digunakan oleh seorang muadzin untuk memanggil orang-orang Islam untuk segera sholat ke masjid atau ke tempat ibadah, langgar temu sholat terdekat. Nah, yang menarik dari kisah itu adalah seorang budak miskin yang kastanya rendah ya, kalau kita bicara kasta ya. Padahal dalam Islam tidak ada kasta, tapi dalam status sosial atau kalau dilihat dari ekonomi, ini orang biasa saja, bahkan termasuk yang miskin. Bahkan dia mantan budak. Siapakah dia? Dia adalah Bilal bin Rabah, seorang muslim dari Afrika, kulitnya hitam legam, mantan budak ya. Nah, dalam kisah Fathul Mekah itu, Bilal ini diminta oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Dan karena untuk naik ke Ka'bah itu kan tinggi, maka untuk menuju tangganya naik ke Ka'bah itu harus ada pijakan. Nah, Anda tahu apa yang digunakan oleh Bilal sebagai pijakan untuk dia naik ke atas Ka'bah itu? Ternyata pijakan yang digunakan oleh Bilal bin Rabah itu atas perintah Rasulullah, perintah Nabi Muhammad, bukanlah papan atau batu yang digunakan sebagai pijakan, namun dua orang kaya yang dinaiki oleh seorang Bilal, seorang budak yang miskin. Dia menggunakan pijakan itu dua orang sahabat Nabi yang paling dekat dan termasuk orang yang kaya raya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Dua punggung orang inilah yang dijadikan oleh Bilal bin Rabah sebagai pijakan untuk dia naik ke atas Ka'bah itu. Dan akhirnya adzan pun dikumandangkan. Apa maksud dari cerita ini kalau dikaitkan dengan tiga model manusia yang disampaikan oleh Anne London? Maka saya mengkaitkan cerita ini dengan model manusia yang pertama, yaitu seseorang yang selalu melihat segala sesuatu bisa terjadi. Maka dengan rencana dan dengan perintah yang dikeluarkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bilal dan kepada kedua sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka sesuatu yang tidak terbayangkan ya waktu itu, budak miskin ya, mantan budak miskin ya, seorang Bilal yang status sosialnya ya statusnya biasa-biasa saja, ternyata dia bisa terhormat hari itu, bisa menjadi orang yang terhormat hari itu karena rencana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atas perintah Rasul, Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Kemudian karena untuk naik harus perlu pijakan naik ke atas Ka'bah itu, maka dua orang kaya ya, dua orang kaya yang dia punya banyak pembantu seperti Bilal rela dijadikan pijakan oleh seorang Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Nah, peristiwa itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Peristiwa itu adalah peristiwa yang mungkin tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Namun peristiwa itu bisa terjadi karena ada yang memikirkannya,
ada yang mengeksekusinya. Seorang Bilal diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk bisa mengumandangkan suara adzan yang pertama kali pasca Fathul Mekah. Nah, ini peristiwa yang saya kira mungkin di antara Anda semua sudah pernah dengar cerita ini. Namun yang saya bisa ambil hikmahnya adalah, yang bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama adalah, terkadang orang yang status sosialnya biasa bisa menjadi luar biasa ketika Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa ketika Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang biasa saja, bahkan statusnya di bawah orang yang biasa saja. Dan itulah yang kita saksikan, yang kita dengarkan, yang kita bisa baca dalam cerita sejarah Fathul Mekah, yang diantara sejarah itu ada tertulis kisah seorang mantan budak hitam legam dari Afrika menggunakan pijakan untuk naik ke atas Ka'bah dengan menggunakan dua punggung orang yang terhormat dan bahkan termasuk orang yang kaya di Arab pada waktu itu, yaitu Umar ibn Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekali lagi ini adalah salah satu contoh dari seorang yang melihat segala sesuatu itu bisa terjadi, dan itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin abadi, pemimpin terbesar yang pernah ada di bumi ini, pemimpin abadi yang pengikutnya sangat setia walaupun pengikut-pengikutnya tidak pernah berjumpa langsung dengan beliau. Nah, inilah sosok Rasulullah Muhammad SAW. Kalau boleh saya mengambil contoh, beliau adalah sosok manusia yang masuk di kategori pertama yang disampaikan oleh Anne London, yaitu sosok manusia yang selalu melihat segala sesuatu bisa terjadi. Baik pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya berikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga cerita singkat ini bisa kita ambil bersama hikmahnya, dan semoga hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari cerita singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.